Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Ikhwani fillah, anzalallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam majlis kitab Riyadhus Shalihin setelah 1 bulan lebih. Majlis ini terhenti karena masuknya bulan Ramadan. Dan tentunya dalam suasana Syawal ini kita ingin mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum minal a'idhin wal faizin wa ja'alana Allah wa iyyakum minal muttaqin. Dan tentunya kita juga memohon kepada Allah agar di luar bulan Ramadan kita masih tetap bisa menjaga batin kita, lahiriah kita untuk senantiasa taat dan patuh kepada Allah sebagaimana kita menjaganya di bulan Ramadan. Kita mohon agar bisa diberi keistiqamahan untuk terus menjalankan kebaikan, ketaatan, amal saleh, dan tentunya meninggalkan larangan-larangan Allah sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai amal-amal kebaikan yang kita kerjakan di bulan Ramadan kita tinggalkan di luar bulan Ramadan. Kita abaikan, kita tinggalkan. Maka amal-amal kebaikan, salat malam kita, salat witir kita, bacaan Quran kita, sedekah, infak kita, minimal jangan tinggalkan salat witir. Minimal jangan tinggalkan sholat witir. Kalau kita tidak bisa bangun di malam hari, karena di luar bulan Ramadan tidak ada tarawih lagi. Yang ada adalah tahajud. Tahajud itu dikerjakan setelah tidur. Kalau kita tidak mampu mengerjakan sholat di malam hari selepas setelah tidur, tidak mampu mengerjakan 8 rakaat, 11 rakaat, maka minimal kerjakan sholat witir 3 rakaat. Dan sholat witir itu termasuk ibadah yang sangat-sangat ditekankan, sunnah muakkad. Demikian pula bacaan-bacaan Quran kita ya. Jangan sampai Quran di bulan Syawal ini kembali dimuseumkan. Di bulan Ramadan kita selalu membaca, membuka. Di bulan Syawal ini juga tetap kita terus membacanya, membukanya, mengkajinya. Karena kita adalah hamba-hamba Allah, bukan hamba-hambanya Ramadan. Kita merupakan hambanya Allah. Kata para ulama, kunu rabbaniyin wa la takunu ramadaniyin. Jadilah kalian sebagai hamba-hambanya Allah dan jangan kalian menjadi hamba-hambanya Ramadan. Kalau hambanya Allah itu dimanapun, kapanpun tetap dia beribadah istiqamah di jalan Allah. Kalau hambanya Ramadan, dia hanya beribadah di bulan Ramadan. Ramadan ada, dia ibadah. Ramadan pergi, dia tinggalkan ya ibadahnya ya. Ini juga perlu diingatkan saudara-saudara kita, karena sudah kelihatan masjid sudah mulai sepi lagi ya. Masjid-masjid ini sudah mulai sepi, berbeda dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan keistiqamahan kepada kita. Kita sudah sampai pada bab terakhir dari kitab Riyadhus Shalihin. Tinggal beberapa hadis yang tersisa dari kitab Riyadhus Shalihin. Dan bab terakhir ini berbicara tentang kenikmatan di surga. Beberapa hadis yang akan kita baca, dan insyaallah ini sebagai penutup kajian kitab Riyadhus Shalihin yang tentunya nanti akan kita ganti atau mungkin diulang kembali, wallahu alam bissawab ya.
Kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Sa'id dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza dakhala ahlul jannah al-jannah yunadi munadin inna lakum an tahyau fala tamutu abada wa inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada wa inna lakum an tashubbu fala tahramu abada wa inna lakum an tan'amu fala taba'asu abada." Jika penghuni syurga telah memasuki syurga, maka ada yang memanggil, ada yang berseru, "Sesungguhnya kalian wahai penghuni syurga akan hidup dan tidak akan mati, dan sesungguhnya bagi kalian adalah kesehatan dan tidak akan sakit selama-lamanya, dan sesungguhnya bagi kalian adalah masa muda, maka kalian tidak akan tua selama-lamanya, dan sesungguhnya bagi kalian adalah bersenang-senang, bagi kalian adalah semua kesenangan, dan kalian tidak akan pernah merasakan penderitaan dan kebosanan selama-lamanya." Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan inilah tempat kita merasakan kenikmatan yang hakiki, tempat kita merasakan kenikmatan yang sesungguhnya. Dan di dalam hadis yang sebelumnya, bagaimana Nabi SAW menyebutkan, sesungguhnya seukuran lengkungan busur panah di syurga itu lebih baik daripada apa yang matahari terbit atau tenggelam di dalamnya. Artinya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Busur panah itu lengkungannya itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya, belum isi yang lain. Itu kenikmatan syurga, mahalnya syurga. Di syurga, kata Nabi SAW, kita akan hidup selama-lamanya. Kita akan merasakan kesehatan. Tidak ada satupun anggota tubuh kita yang akan merasakan rasa sakit. Tidak ada rasa capek. Tidak ada penderitaan. Tidak ada sesuatu yang tidak mengenakkan. Demikian pula di syurga, usia penghuni syurga, mereka semua berada dalam usia yang sama, yaitu usia muda. Tidak ada yang tua. Dan di sanalah kita merasakan kenikmatan yang tidak terputus. Adapun dunia, kenikmatannya rendah, kecil, nilainya tidak seberapa, itu pun pasti akan kita tinggalkan. Dan kita pun mendapatkan kenikmatan dunia itu sebelumnya dengan penderitaan. Dan kenikmatan dunia bercampur dengan penderitaan, bercampur dengan ketakutan, bercampur dengan kekhawatiran. Tidak ada orang yang hidup sekaya apapun yang tidak khawatir, yang tidak sakit, yang tidak sedih. Namun tidak demikian ketika seseorang mendapatkan nikmat syurga. Maka orang yang berakal, orang yang pintar, orang yang cerdas, mereka adalah orang-orang yang mengerjakan kenikmatan dunia, kenikmatan akhirat, kenikmatan syurga, sekalipun dia tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Seandainya ada pilihan, kenikmatan dunia, kenikmatan akhirat, dia pilih kenikmatan akhirat. Itu orang yang cerdas. Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dan sebaliknya, orang yang jahil, orang yang bodoh, orang yang lemah akalnya, mereka adalah orang-orang yang menukar syurga dengan dunia. Mereka orang yang lebih memilih dunia daripada syurga. Anda kalau melihat orang seperti itu, maka lihatlah dia sebagai orang yang, mohon maaf, lemah akalnya sekalipun profesor doktor.
Karena betapa bodohnya manusia ketika syurga ditukar dengan dunia. Kalau ada orang menukar uangnya, dia punya uang 10 juta ditukar dengan uang 100 ribu, pasti orang ini akan diangkut, diperiksa syarafnya. Ada masalah orang ini. 10 ribu, 100 ribu ditukar. Dia punya uang 10 juta dikasih untuk mendapatkan 1 juta saja, apalagi 100 ribu. Ini surga ditukar sama dia dengan dunia. Itu lebih jahil dari yang tadi, Pak. Namun ikhwani fillah, terkadang memang orang tidak melihat itu kenikmatan surga. Kenapa? Karena kehidupannya jauh dari Al-Quran, jauh dari keimanan, jauh dari majlis-majlis ta'lim. Kehidupannya selalu dengan dunia, berkutat dengan dunia. Orang kalau hidupnya berkutat dengan dunia, Pak, lupa dengan akhirat. Bahkan dia melihat akhirat seolah-olah tidak ada. Hidupnya itu seperti seolah-olah dia hidup di dunia. Dan itulah pentingnya kita duduk di majlis ta'lim itu. Diingatkan. Pentingnya kita terus membaca Al-Quran. Pasti diingatkan tentang akhirat. Tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Bahkan itulah tempat pertama kali yang ditinggali oleh ayah kita, nenek moyang kita. Ini satu kenikmatan yang luar biasa. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna adna maq'adi ahadikum minal jannah an yaqula lahu tamanna fayatamanna wa yatamanna wa fayaqulu lahu hal tamannaita fayaqulu na'am fayaqulu lahu fa inna laka ma tamannaita wa mithlahu ma'ahu. Rawahu Muslim. Sesungguhnya tempat duduk paling rendah dari salah seorang penghuni syurga di antara kalian, kedudukan yang paling rendah dari kedudukan penghuni syurga adalah orang yang dikatakan kepadanya tamanna, berharaplah, bercita-cita, apa yang kamu inginkan, kamu berharap apa? Maka dia pun berharap, dia ingin itu, ini. Dikatakan berharaplah lagi. Maka dia pun berharap. Lalu dikatakan kepadanya, apakah kamu telah berharap? Dia menjawab, sudah. Maka dikatakan kepadanya, sesungguhnya bagi kamu apa yang kamu harapkan dan kelipatannya. Jadi bukan hanya diberi apa yang kita harapkan, tapi kelipatan, berlipat-lipat dari apa yang kita harapkan. Karena kenikmatan syurga itu sebagaimana di hadis yang sudah kita baca, apa sifat kenikmatan syurga itu? Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terlintas dalam pikiran. Anda bayangkan tentang kenikmatan syurga, bukan itu, tidak bisa. Kita mungkin mendengar nama dari salah satu kenikmatan syurga, minuman, khamar umpamanya, tapi tentu tidak bisa dibayangkan, bukan apa yang kita bayangkan, lebih dari yang kita bayangkan. Semuanya lebih dari kita yang bayangkan. Antum membayangkan tentang bidadari cantik, ya, lebih dari itu. Antum coba bayangkan yang paling top sudah, lebih dari itu, karena tidak bisa dilintas. Ada kenikmatan syurga, dan itu diberikan selama-lamanya. Berapa lama di syurga? Tidak terbatas. Berapa lama di dunia? 60-70 tahun selesai. Ya Allah, betapa bodohnya kita ketika kita mengabaikan kenikmatan syurga demi kenikmatan dunia. Dan itulah yang terjadi pada diri kita, sehingga Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa.
Itu ayat yang setiap Jumat hampir dibacakan oleh imam. Masjid-masjid itu imamnya selalu mengingatkan, bal tu'thirunal hayatad dunya, hei kalian, hei jamaah, kalian lebih mengutamakan dunia, padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Jangan mengutamakan dunia, ya Jumat berikutnya tetap telat. Diingatkan lagi sama imamnya, bal tu'thirunal hayatad dunya. 40 tahun dengar ayat ini, datangnya paling telat kalau Jumat. Ya Allah, mau hidupnya nikmat, mau barokah, mau keluarganya barokah, itu diingatkan terus. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Ternyata Jumat berikutnya urusan fulus, urusan dunia sampai adzan. Bahkan satu masjid itu daerah kita itu, na'udzubillah, saya lihat, ya Allah. Terus kalau bicara masalah kepemimpinan, pengen pemimpin yang apa? Yang zen. Kualitas antum, kualitas kita seperti ini. Ini bla bla, dia sendiri bla bla, perlu diblablahi. Ya. Hadza kualitas keimanan kita. Kualitas keimanan kita itu menentukan kehidupan kita, menentukan kehidupan masyarakat kita, bahkan menentukan kehidupan negara ini. Dan itu yang selalu diulang-ulang, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla yaqulu li ahli al-jannah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berkata kepada penghuni syurga, Ya ahli al-jannah, fayaquluna labbaika rabbana wa sa'daik. Allah berkata kepada mereka, wahai penduduk syurga. Mereka menjawab, labbaik, kami penuhi panggilanmu, ya Tuhan kami, wa sa'daik. Mereka menjawab, kami wahai Allah, ya, segala kebaikan darimu dan kebaikan seluruhnya di tanganmu. Fayaqulu hal raditum. Allah berkata, apakah kalian ridha? Fayaquluna wa ma lana la narda ya Rabbana wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Mereka menjawab, bagaimana kami tidak ridha wahai Tuhan kami? Engkau telah memberikan kepada kami apa yang pemberian yang belum pernah Engkau berikan kepada makhluk selain kami. Fayaqul ala u'tikum afdala min dhalik. Maukah aku berikan kepada kalian yang lebih baik dari itu semua? Mereka menjawab, fayaquluna wa ayyi syai'in min dhalik afdal min dhalik. Apa yang lebih baik itu ya Allah? Fayaqulu uhilla alaikum ridwani fala askhat alaikum ba'dahu abada. Hari ini aku halalkan bagi kalian, aku berikan kepada kalian ridwani, keridhaanku, dan aku tidak akan memurkai kalian selama-lamanya. Ridhanya Allah wa ridwanullah, ridhanya Allah itulah yang terbesar. Dan inilah ikhwani fillah azzallahu ayyakum, kenikmatan yang agung ketika Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada hamba-hambanya, aku berikan keridhaanku kepada kalian. Dan kenikmatan yang agung berikutnya, dan ini tidak ada kenikmatan yang melebihi dari kenikmatan ini, yaitu melihat wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala, beliau berkata, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa nadhara ila al-qamari lailatal badri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memandang kepada bulan pada malam purnama. Wa qala, lalu beliau berkata, innakum satarawna rabbakum ayana kama tarawna hadzal qamar la tudamuna fi ru'yatihi, muttafaqun alaih. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian
bulan purnama itu, kalian tidak silau dan tidak berdesak-desakan dalam memandang Allah Subhanahu wa taala. Ini ini merupakan kenikmatan yang terbesar, melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang diminta oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam doa-doa beliau. Allahumma inni as'aluka ladzatan nadri ila wajhikal karim. Ya Allah, aku mohon agar aku dapat memperoleh kenikmatan memandang wajahmu yang maha mulia. Di dunia manusia tidak bisa melihat Allah. Bahkan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam terlempar, tidak mampu melihat Allah Azza wa Jalla. Namun di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan bagi hamba-hambanya, bagi orang-orang yang berada di syurga untuk melihat Allah. Allahu Akbar. Kita saja ikhwani fillah berharap memandang wajah Nabi kita Muhammad SAW, memanjang bertemu dengan para sahabat beliau. Betapa senangnya kita, apalagi bertemu dengan Tuhan kita. Dari Suhaib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ahlul jannah al-jannah, yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, turiduna syai'an azidukum, fayaqulun alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilna al-jannah wa tunajjina minan nar. Jika penghuni syurga masuk ke dalam syurga, Allah Azza wa Jalla berfirman, maukah kalian aku tambahkan kenikmatan kepada kalian? Maka orang-orang yang berada di syurga mengatakan, alam tubayyid wujuhana, ya Allah, bukankah engkau telah putihkan wajah-wajah kami? Engkau telah membuat wajah-wajah kami ceria, bercahaya. Alam tudkhilnal jannah wa tunajjina minan nar. Bukankah engkau ya Allah telah memasukkan kami ke dalam syurga dan menjauhkan kami dari api neraka? Kenikmatan apa lagi daripada syurga yang kita rasakan, kenikmatan yang kita rasakan di syurga ini? Fayakshiful hijab, maka terbukalah tabir hijab. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim, maka mereka tidak diberikan sesuatu yang paling disukai daripada melihat Rabb mereka. Itu ternyata melihat Allah mengalahkan semua kenikmatan yang ada di syurga. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus salihat yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya. Di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. Doa mereka di dalamnya subhanakallahumma, dan salam penghormatan mereka adalah salam, dan penutup doa mereka adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Inilah kenikmatan yang Allah berikan kepada siapa? Kepada orang-orang beriman dan beramal saleh. Siapa mereka orang-orang beriman? Ma'asyiral muslimin, orang-orang beriman adalah orang-orang yang meyakini semua yang harus diyakini, semua yang datang dari Allah dan Rasulnya, dengan keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun, yang mana keyakinan ini terlihat dari ucapan dan perbuatan. Iman yang melahirkan amal saleh, iman yang melahirkan sikap yang benar terhadap Allah, iman yang melahirkan sikap yang benar terhadap hamba-hamba Allah, iman yang melahirkan ibadah yang khusyuk, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sehingga keimanan itu selalu digandeng dengan apa? Dengan amal saleh. Dan iman inilah asas diterimanya amal-amal perbuatan kita. Orang yang tidak beriman ditolak seluruh amal perbuatannya. Orang kafir yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW tertolak seluruh amal perbuatannya, tidak dibalas di akhirat kelak. Mereka hanya dibalas di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan iman amal saleh, iman amal saleh. Iman, dan iman ini ikhwani fillah bukan hanya sekedar pengakuan. Sebagaimana perkataan Imam Hasan al-Basri rahimahullahu taala, "Laisal iman bitamanni wala bitahalli, walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal." Iman itu bukan hanya sekedar tamanni, angan-angan. Wala bitahalli, bukan hanya sekedar hiasan. Walakin ma waqara fil qalb, akan tetapi apa yang tertanam di dalam hati, wasaddaqahul amal, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Amal saleh ma'asyiral muslimin. Dan amal saleh ini tercakup di dalamnya akidah yang benar, sahihul akidah. Sahihul akidah. Orang beramal saleh, berbuat kebaikan, bahkan dia muslim tapi akidahnya rusak, maka belum mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Antum pernah mendengar hadis tentang kelompok Khawarij, orang yang ahli ibadah namun mereka merupakan orang-orang yang membunuh kaum muslimin, mengkafirkan kaum muslimin. Mereka ahli ibadah, bahkan ahli membaca Al-Quranul Karim. Bahkan Nabi SAW mengatakan, solat kalian wahai sahabat-sahabatku tidak sebanding dengan solat mereka. Ibadahnya mengalahkan ibadahnya sahabat. Tapi yaqra'una al-Quran la yujawiz. Mereka membaca Al-Quran tidak melampaui kerongkongan mereka. Jahil, rusak akidahnya. Apa yang menunjukkan rusaknya akidah mereka? Mereka mengkafirkan kaum muslimin. Orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar dikafirkan. Kata Nabi, mereka adalah anjing-anjingnya ahli neraka. Ini juga perlu kita perhatikan, mempelajari akidah yang benar. Sahihul akidah, hada yang disebut orang saleh. Belum dikatakan orang saleh kalau akidahnya rusak. Ahli ibadah, berakhlak mulia, tapi mencaci maki para sahabat Rasulullah SAW. Dia bukan orang saleh, dia orang fasik. Bahkan bisa jatuh pada kemunafikan dan kekufuran. Akidahnya, ibadahnya benar, akhlaknya benar, tapi punya akidah yang rusak. Beribadah kepada selain Allah, maka dia bukan orang saleh. Demikian pula ikhwani fillah, kesalehan itu terlihat dari apa? Dari akhlak. Akidah benar tapi akhlaknya rusak. Tidak berbuat syirik kepada Allah. Bahkan teori-teori atau tentang pembahasan tentang akidah sudah mengelupas, sudah betul-betul bertertanam di fikirannya. Namun akhlaknya tidak mulia, akhlaknya tidak baik, akhlak kepada orang tuanya tidak baik, akhlak kepada kawan-kawannya tidak baik, lisannya mencela, menghina, bahkan yang dihina adalah para ulama. Orang seperti ini bukan orang saleh. Sehingga antum kalau melihat tentang definisi iman, dan ketika Nabi berbicara tentang iman, itu selalu dikaitkan dengan akhlak. Akhlak itu sikap. Akhlak itu sikap. Selalu dikaitkan dengan akhlak. Itu sudah kita bahas itu. Ketika Allah berbicara, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, apa? Falyakul khairan aw liyasmut. Berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Muliakan tamumu. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Jangan sakiti tetanggamu. Ini juga jangan diremehkan ikhwan. Belajar akidah, akhlaknya pun harus matin. Matin itu kokoh, kuat.
Ada manusia ibadahnya baik, bahkan mengaku akidahnya sudah baik, tapi na'udzubillah sombong, melihat orang lain dengan pandangan meremehkan, merendahkan, menghina, mencibir, menggunjing. Tidak ada nilainya. Maka antum juga pernah mendengar hadis Nabi terkait dengan pertanyaan Mu'adz bin Jabal terkait dengan masalah apa? Masalah bagaimana cara masuk ke dalam syurga dan dihindarkan dari api neraka. Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilu lil jannah wa yuba'iduni anin nar. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku amalan yang memasukkan aku ke dalam syurga dan menjauhkan aku dari api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ta'budallah wa la tusyriku bi syai'a. Kau beribadah hanya kepada Allah, jangan menyekutukan Allah dengan apapun, dengan siapapun. Wa tuqimus salat wa tu'tiyaz zakat. Engkau menegakkan salat, menunaikan zakat. Intinya Nabi menyebutkan rukun-rukun Islam. Kemudian setelah itu Nabi menyebutkan apa? Amalan-amalan sunnah, sedekah, qiyamul lail, bangun di malam hari. Sampai Nabi menyebutkan tentang jihad fisabilillah. Setelah Nabi menyebutkan semua amal-amal kebaikan, ibadah-ibadah yang besar, terakhir Nabi berpesan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, semua itu ditentukan dengan hadza. Apa ini? Lisan. Mu'adz pun kaget. Ya Rasulullah, wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bih. Ya Rasulullah, hanya gara-gara lisan ya Rasulullah kita bisa disiksa oleh Allah. Kita sudah melakukan ini dan itu, berbuat berbagai macam kebaikan, gara-gara apa kita disiksa? Apa kata Nabi? Justru di hari kiamat ya Mu'adz, banyak manusia dilempar dan dimasukkan ke dalam neraka karena dosa lisan mereka, karena dosa-dosa lisan mereka. Akhlak, dadui akhlak. Dan ini yang menjadi PR juga bagi kita, bagi ana, bagi antum ya. Terkadang Masya Allah salat 5 waktu fil masjid Pak, tapi lisannya na'udzubillah ahli menggunjing, ahli merendahkan. Itulah pentingnya kita terus mengontrol akhlak kita, sikap kita. Ini kunci juga. Jangan merasa sudah aman, akidahnya benar, ibadahnya baik. Kalau akhlak tidak baik, jangan merasa aman. Bahkan Nabi ketika ditanya tentang seorang wanita yang sholat di malam hari, bersedekah, tapi dia suka apa? Menyakiti tetangganya. Wa tu'dhi jiranaha bilisaniha. Dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Qala hiya bin ahli nar. Akidah yang benar, akhlak yang kokoh. Dan akhlak ini dimulai dari mana? Dari akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasul, akhlak kita kepada kedua orang tua yang sekarang ya, yang berada di sekitar kita, dimulai dari orang tua kita. Kemudian kerabat orang tua kita. Akhlak. Yang ketiga, amal saleh itu harus ada apa? Ibadah. Orang akhlaknya baik, tidak pernah berbuat syirik Pak, tapi tidak sholat, itu bukan orang saleh, bukan orang baik. Terkadang ada kekeliruan di tengah-tengah masyarakat kita Pak. Orang itu Masya Allah orangnya baik sekali, padahal ma yusalli dia, tidak sholat. Ya akhi, tidak sholat itu kufur Pak. Bisa kufur, bahkan dalam mazhab Hambali kufur. Dia kafir, orang terburuk di sisi Allah. Hatta akhlaknya luar biasa. Apalagi sekarang dimunculkan jargon, yang penting akhlaki api, yang penting kamu baik sama manusia, kamu masuk surga ya. Itu prinsipnya orang liberal. Tidak peduli apa akidahmu, apa agamamu, yang penting kamu baik sama orang, kamu pasti masuk surga. Itu orang-orang itu dengan kita, maka semakin besar haknya kepada kita. Ikhwani fillah azallahu wa iyyakum. Itulah 3 hal yang sering yang perlu kita perhatikan, dan mudah-mudahan Allah azza wa jalla memberikan karunia kepada kita berupa syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir ikhwani fillah, kata-kata syurga, kenikmatan syurga itu harus kita jadikan tujuan
cita-cita, tolok ukur dalam semua cita-cita dan aktivitas kita, termasuk dalam mendidik anak-anak kita. Kenapa banyak orang lupa dengan surga, lupa dengan neraka? Banyak orang hanya cari dunia karena pendidikan kita keliru. Kita tanamkan putra-putri kita bahwa keberhasilan, kesuksesan itu kalau dapat pekerjaan, uangnya banyak, punya rumah besar, punya mobil bagus, bas. Nak, sekolah yang pinter nak. Itu kan ucapan biasanya orang tua. Sekolah yang pinter, biar kamu fulus seperti fulan. Jadi ditanamkan bahwa keberhasilan itu dunia. Jarang orang tua mengatakan, nak kamu sekolah, jadi anak yang pintar, cerdas, agar kamu bisa bermanfaat sehingga kamu masuk masuk surganya lebih mudah. Nak, kejar cita-cita surgamu nak, dengan menjadi orang yang tujuan surga. Bahkan kalau dia bekerja, tanya niatmu apa? Kau sekolah-sekolah ini buat apa? Kalau tidak ada kaitannya dengan surga, tidak perlu sekolah. Maka seluruh aktivitas kita diarahkan kemana? Untuk mencapai surga Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah kenikmatan yang hakiki ma'asyiral muslimin. Ya. Maka selain itu, selain 3 hal yang tadi saya sampaikan, apa tadi? Akidah, ibadah, dan akhlak. Ini yang perlu kita baca, dan tentunya perbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita minta kepada Allah untuk diberikan syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan berakhir kajian kitab Riyadhus Shalihin ini. Wallahu a'lam. Nanti silakan takmir menentukan ya, kitab apa yang kita yang akan kita bahas. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan manfaat sebesar-besarnya dari kajian-kajian yang kita hadiri. Ya, antum perlu tahu bahwa terakhir hadis itu 1905. Ya. Berarti kita sudah belajar 1900 hadis. Wallah